Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Mar, dari lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Apa kabar? Saya doakan panjenengan sehat-sehat selalu, bahagia selalu, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita semua sejak beberapa bulan terakhir menghadapi kelompok yang nampaknya ingin menjalankan strategi politik identitas, yakni orang-orang yang ingin mencalonkan Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 nanti dengan mengusung sosok yang disimbolisasikan sebagai sosok yang mewakili umat Islam. Terus terang aja begitu. Sebenarnya sampai di sini tidak ada masalah. Anda mendukung seseorang, kemudian dia dicitrakan sebagai Anda beralasan, kemudian Anda ngomong mari umat Islam pilih presiden yang muslim, yang seiman, seagama. Sampai di situ tidak ada masalah. Sampai di situ nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian bersamaan dengan itu Anda ngomong, oleh karena itulah siapapun, kelompok manapun, partai manapun yang tidak mencoblos, berarti diragukan keislamannya, berarti bukan seorang muslim, seorang yang fasik, kafir, dan lain sebagainya, hanya gara-gara tidak memilih. Itu yang disebut dengan politik identitas. Politik semacam ini adalah politik yang sangat merusak jati diri bangsa Indonesia yang punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Politik semacam ini tidak boleh dibiarkan berkembang di tanah air dan harus kita lawan bersama-sama. Bagaimana mungkin mengatakan orang yang tidak memilihnya dianggap sebagai seorang atau kelompok yang tidak membela Islam, sebagai kelompok yang memusuhi Islam, sementara capres yang lain juga beragama Islam. Seandainya pun capres yang lain bukan beragama Islam, itu pun tidak boleh ngomong begitu. Karena undang-undang kita membolehkan capres dari non-muslim. Karena ini bukan negara Islam. Walaupun kita mayoritas muslim, tapi Indonesia bukan negara Islam, bukan sistem pemerintahan Islam. Jadi melalui video ini saya mengajak kepada kita semuanya dalam menapaki tahun politik 2023 ini. Mari kita bersama-sama menyambut tahun politik ini dengan akal sehat lah yang benar, dengan semangat politik yang membangun, semangat demokrasi yang benar. Jangan dengan semangat demokrasi yang egois, hanya mementingkan kelompoknya sendiri, sementara kemudian memusuhi kelompok yang lain yang tidak sepaham. Kalau itu diterus-teruskan, model-model begitu diteruskan, itu nanti akan sama nasibnya kayak negara-negara di Timur Tengah yang dirundung konflik perang saudara, apalagi berbau etnis, sara, agama, itu akan sangat sulit disembuhkan. Yang satu menang, yang lain akan dilibas. Kemudian gantian yang dilibas menang, besok yang kalah akan dilibas. Terlalu banyak contoh negara di Timur Tengah yang hancur karena perang saudara gara-gara politik identitas ini. Yang hari ini masih belum jelas adalah Afghanistan. 60-70 tahunan konflik perang saudara terjadi di sana gara-gara politik identitas masing-masing kelompok. Padahal sama-sama muslim, hanya tidak sejalan dengan kepentingan politiknya. Kelompok muslim yang lain dikafirkan, disesatkan, halal darahnya. Bayangin tuh 70 tahun perang saudara hanya gara-gara politik identitas di Afghanistan. Belum selesai sampai hari ini. Berarti sudah hampir 2 generasi kan. Oleh karena itulah kalau kemudian generasi penduduk Afghanistan di sana goblok-goblok secara akademik, ya karena memang tidak sempat mengenyam pendidikan. Negara tidak sempat memikirkan sekolah, tidak sempat memikirkan pendidikan warganya. Karena selalu dirundung konflik. Bagaimana mungkin akan belajar dengan tenang, akan mencari rezeki dengan tenang, akan ngaji dengan tenang.
Kalau setiap hari selalu dibayangi was-was, kekhawatiran, adanya bom meledak, adanya berondongan senapan di mana-mana. Akhirnya lahirlah generasi-generasi bodoh, generasi-generasi yang tidak melek pendidikan, generasi-generasi yang terbelakang. Maka ketika dewasa, sudah bodoh, terbelakang, disuruh memimpin negara ya hancur. Sampai hari ini belum ada satupun negara di dunia yang mengakui Taliban memimpin Afghanistan. Belum ada yang mengakui tentang kedaulatan Afghanistan di tangan Taliban. Kelaparan, kemiskinan melanda negara ini karena tidak becus penguasa-penguasa ngurus negara. Bagaimana becus? Karena mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Kenapa tidak memiliki pengetahuan yang cukup? Karena tidak pernah sekolah yang cukup, tidak ada lembaga pendidikan yang sehat, tidak ada aktivitas sekolah yang sehat, karena selalu dirundung konflik dan perang saudara. Nah, ini semua harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Indonesia, negara yang multi ras, multi suku, multi budaya, multi agama, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu dalam naungan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hal terbaik yang wajib kita pertahankan sampai kapanpun. Perbedaan yang ada pada diri kita, yang kita miliki di bumi Nusantara ini adalah kekayaan, kekuatan, aset bangsa yang akan saling melengkapi satu sama lain. Hidup berdampingan, walaupun kita berbeda-beda, dengan kedamaian, kerukunan, gotong royong adalah hal terbaik. Itu lebih baik daripada satu kelompok tapi selalu bermusuhan. Sesama umat Islam selalu bermusuhan. Itu adalah hal yang sangat buruk dan dibenci oleh Yang Maha Kuasa. Karena kita diciptakan di muka bumi ini untuk saling kenal mengenal, lita'arofu, saling tolong menolong, saling membantu. Itulah fitrah kita dihadirkan, diciptakan oleh Yang Maha Kuasa di atas bumi ini. Untuk saling kenal mengenal, tolong menolong, saling memberikan manfaat kepada satu dan yang lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Ila taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.